Kisah bermula pada tahun 1991 saat Yugoslavia pecah menjadi dua negara yang terpisah. Dengan dalih menjaga integritas Yugoslavia, tentara yang didominasi etnis Serbia menyerang Kroasia hingga pertempuran pecah dan mengakibatkan jatuhnya kota Vukovar. Pada saat itu, Serbia juga telah porak-poranda dengan lebih dari 2 juta korban jiwa, di mana korban-korban itu menuju ke Bosnia dan berharap bisa melarikan diri dari peperangan. Adegan berpindah di Sarajevo 1 tahun kemudian, saat sebuah keluarga hendak pergi dan melewati jalan raya di tengah kota. Namun tiba-tiba, aksi penembakan yang sempat tertangkap kamera jurnalis merekam jelas ketika seorang wanita tumbang di pinggir jalan akibat tembakan seorang sniper. Namun tak ada seorang pun yang berani menolongnya, karena penembak itu kembali berusaha untuk melakukan penyerangan. Beruntung setelahnya muncul seorang jurnalis bintang Amerika yang berani menolong wanita tersebut untuk diamankan, sampai jenazah korban berhasil dipindahkan ke gereja. Setelah kejadian tersebut, Henderson dan juru kameranya kembali ke penginapan di Holiday Inn, hotel utama bagi pers di Sarajevo selama pengepungan. Di sanalah ia langsung mengaku pada manajer yang bernama Jen bahwa ia ingin mengganti sopir lantaran telah bertindak korupsi dengan menjual bensin selama bertugas dengannya. Mereka pun cepat menyunting video yang tadi sempat direkam dan cukup terkesan dengan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Flynn, di mana mereka langsung mengatur pertemuan untuk saling berbagi informasi dan memiliki argumen yang selaras mengenai tindakan penyerangan yang telah mereka bagikan. Yeah, it wasn't about Sarajevo, it was about you. Oh, that's right. Shively. Mr. Flynn, the war is so young. Keesokan harinya, seorang bernama Risto direkrut untuk menggantikan sopir sekaligus penerjemahnya yang baru saja dipecat. Mereka pun mulai bergerak membawa tim untuk segera melakukan liputan langsung, karena mengetahui bahwa baru saja terjadi pengeboman yang memakan banyak korban jiwa. Transport, you need to talk to Jane Carson, she's the producer. Maka saat tiba, kamera langsung merekam pemandangan yang sungguh sangat mengerikan, bahwa terdapat banyak jasad yang terbaring tragis dan sangat menggambarkan wujud penderitaan rakyat Sarajevo. Seluruh kejadian itu pun mereka rekam hingga penduduk dilarikan ke rumah sakit, di mana Risto selalu mendampinginya sebagai penerjemahnya, termasuk juga membantu anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Both of the parents are dead. Any relatives can give her back. Selama berhari-hari melihat kondisi anak-anak yang jauh dari kata aman, Henderson mulai dihantui tentang nasib dan masa depan mereka di tengah situasi peperangan. Maka langkah yang ia ambil pun membuat laporan dari sebuah panti asuhan yang terletak di garis depan, di mana 200 anak-anak hidup dalam kondisi putus asa dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Untuk menjamin keselamatan mereka, ia berusaha menekan anggota PBB untuk menjadikan anak-anak dan orang sakit sebagai prioritas yang harus diselamatkan. Namun seorang perwakilan berkata bahwa hal itu akan sedikit sulit, karena mereka berurusan dengan 13 negara yang sama kacau dengan Sarajevo. Untuk itulah ia kembali meliput anak-anak sebagai berita dan memberikan mereka ruang bercerita tentang ketakutan yang terus mereka alami selama peperangan. frightened by the shelling, she can't sleep at night. Selepas itu, Henderson mengetahui bahwa rekaman utama yang meliput serangan di jalan tak begitu mendapat perhatian di Inggris. Itulah mengapa ia ingin seluruh rekaman harus melibatkan anak-anak. Bahkan meskipun ditentang oleh rekannya karena itu di luar tugasnya sebagai penyiar berita. Mengabaikan fakta tersebut, keinginan Henderson untuk menyelamatkan anak-anak justru semakin membesar. Sampai-sampai ia berjanji pada seorang anak bernama Emira bahwa akan membawanya keluar dari Sarajevo secepat yang ia bisa. She wants a promise. It's a promise. Berselang dari itu, di panti asuhan terjadi kebakaran besar hingga sebagian bangunan hancur dan tidak bisa lagi untuk dihuni. Keadaan itu membuat evakuasi langsung dipercepat, diiringi jeritan tangis bayi yang bahkan terlalu dini untuk menjadi korban kejam peperangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB mengungkap bahwa permasalahan ini membutuhkan waktu yang lama untuk dipecahkan karena Serbia ingin cepat-cepat mengosongkan kota, namun masih banyak juga warga yang terjebak dan membutuhkan pertolongan. Setelah itu, para jurnalis diberikan izin untuk mengunjungi sejumlah kamp penahanan Serbia. Dari sanalah terekam jelas kepedihan semua rakyat Sarajevo bahwa 4.500 tahanan kekurangan makan dan diperlakukan sangat tidak layak. Sayangnya mereka juga tak bisa berbuat banyak hal selain membantu dengan merekam cerita yang sebenarnya kepada seluruh dunia. Terrible. Yeah, it was terrible. And it's a great story. Congratulations. Kemudian Henderson menemui seorang kenalan yang bernama Nina, pekerja bantuan Amerika yang mengatur evakuasi anak-anak dengan bus yang disetujui PBB ke Italia. Namun evakuasi dilakukan hanya bagi yang memiliki kerabat di luar negeri. Selain itu mereka tak diizinkan dan masih harus menetap dalam waktu yang tidak ditentukan. Maka karena Henderson telah berjanji mengeluarkan Emira, ia memohon agar bisa membawanya ke London sesuai dengan tempat asalnya. Hingga pada akhirnya Nina mampu menyetujui dengan syarat bahwa Henderson maupun kru berita tak ada yang boleh duduk di dekatnya dan memperlakukan Emira seperti anak panti lainnya. Kids, we have to prove they're visiting relatives. What? Well, it's just for a short time. Until the war's over. Tak lama dari itu, mereka mendapat kabar bahwa 5 bayi sudah mendapat tempat pada konvoi menuju ke Italia. Sementara lebih dari 100 anak-anak masih tertinggal dan harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan nasib mereka di sana belum begitu aman karena ranjau darat dan mortir sering menyerang tak tentu waktu. Hingga puncaknya pada minggu sebelumnya, penembak jitu menyerang bus yang berusaha meninggalkan kota Sarajevo. A 1-hour ceasefire throughout Sarajevo, and we have the permission. You know, I'd like to apologize on behalf of the American. Dan meskipun tahu bahwa keluar dari sana juga sama beresikonya, evakuasi tetap berjalan menggunakan sebuah bus dan didampingi konvoi mobil PBB, di mana sepanjang jalan mobil beberapa kali harus dihentikan. Namun perjalanan mereka lancar dengan melewati area kota yang telah hancur dan tidak berpenghuni. Okay, they want to search the bus. Okay, we're going. We're moving. Mereka juga memutuskan berhenti ketika hari telah menggelap dan memutuskan bermalam sekaligus beristirahat setelah melalui rute yang cukup panjang. Hingga keesokan paginya, Henderson berkeliling seorang diri tak jauh dari tempat mereka beristirahat. Di sanalah ia menemukan berbagai jasad manusia yang tewas dengan tragis, seolah nyawa penduduk sipil benar-benar tak lagi dipedulikan. Selepas itu anak-anak kembali diangkut untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun semakin tak sabar keluar dari negara ini dan merasakan kebebasan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba mobil dicegat oleh tentara Serbia yang memaksa untuk melakukan pemeriksaan. Hal tersebut membuat mereka berusaha mencegah karena mereka telah memiliki izin resmi untuk melewati semua wilayah tanpa adanya hambatan. Namun tentara Serbia mengancam dengan menggunakan senjata. Hingga sebagian anak-anak muslim diambil paksa tanpa mereka mampu untuk mencegahnya. Singkat waktu perjalanan kembali dilanjutkan meskipun kejadian tadi cukup membuat mereka terpukul. Di mana setelah melewati satu wilayah ke wilayah lainnya, bus tiba di pelabuhan untuk bersiap menyeberangi pulau. Saat berada di dalam kapal, Henderson menghubungi istrinya untuk mengatakan bahwa ia membawa gadis dari Sarajevo. Bahkan sang istri sama sekali tidak keberatan dan tak sabar untuk menyambutnya setelah sekian lama tidak bertemu. Sesampainya mereka di London, Emira dengan cepat menjadi bagian dari keluarganya. Para anak-anak juga hidup jauh lebih bahagia, tanpa takut akan situasi berbahaya seperti saat mereka berada di Sarajevo. Sayangnya setelah beberapa bulan, Henderson menerima kabar dari Jane bahwa Emira masih memiliki ibu yang memintanya untuk kembali. Maka dari itu, ia menyampaikan kepada Emira bahwa ia akan kembali ke Sarajevo.
untuk menemui ibunya sekaligus mengurus dokumen agar sang ibu setuju melepasnya untuk diadopsi. Don't worry. Henderson yang baru mengetahui bahwa ibu Emira masih hidup terpaksa menginjakkan kaki lagi ke Sarajevo dan langsung menemui Risto yang kini telah menjadi bagian dari tentara Bosnia. Dari situlah ia meminta bantuannya untuk menemukan ibu Emira, di mana Risto mengenalkannya dengan kerabat yang tinggal di sebuah pengungsian dan mendapat informasi bahwa saat masih bayi, Emira dimasukkan ke panti asuhan di bawah tekanan keluarga. She looks like Emira. He says her family made her give the baby up. Keluar dari sana, para pengungsi melihat pemandangan saat tentara melakukan tindakan genosida terhadap warga dan hanya menunggu giliran jika mereka tidak cepat-cepat melarikan dirinya. Keadaan itu sudah sangat sering mereka rasakan, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya demi menyambung hidup dan menjauh dari kejahatan perang. Sementara itu, Henderson dan Risto masih berjuang untuk mencari keberadaan ibu Emira. Bahkan meskipun pencarian mereka salah sasaran hingga bertemu sejumlah orang jahat, mereka tak menyerah dan akan terus berusaha sampai menemukannya. Now what? Ketika itulah bantuan datang dari pihak yang tidak terduga, yakni seorang pria bernama Zelko, petugas Holiday Inn yang mengaku pernah dibantunya saat di masa lalu. Dengan dalih ingin membalas budi, Zelko menawarkan bantuannya untuk mencari keberadaan ibu Emira secara sukarela. Ketika Risto tiba di rumahnya, ia dibunuh oleh seorang penembak jitu yang telah lama mengincarnya. Bertepatan dengan itu juga, Jane dan Henderson yang berencana menjemputnya justru dikejutkan saat melihat tubuhnya yang telah terbaring kaku tak bernyawa. Seketika tangis mereka pun tumpah ruah, tak menyangka bahwa akan kehilangan orang terdekat dalam waktu sesingkat itu. Usai melalui proses belasungkawa, Henderson kembali melanjutkan pencarian hanya didampingi oleh Zelko, di mana perjuangan mereka pun selama ini akhirnya terjawab. Ibu Emira berhasil ditemukan setelah melalui lika-liku yang panjang. Maka sang ibu pun menyampaikan rasa kesepian dan ingin Emira kembali tinggal bersamanya. Namun Henderson berusaha meyakinkan bahwa Emira telah menemukan keluarga baru di Inggris dan telah berbahagia. Agar membuat sang ibu semakin percaya, ia menunjukkan rekaman video saat Emira bermain bersama keluarganya. Tak tanggung-tanggung, ia juga menelepon hingga Emira berbicara langsung dengan sang ibu menggunakan bahasa Inggris, bahwa ibunya tak perlu menghubungi lagi karena ia ingin menetap di sana dan tak ingin kembali ke Sarajevo. Pada akhirnya izin adopsi itu pun disetujui. Sang ibu tak mempunyai kuasa lagi karena Henderson benar-benar memberi sesuatu yang selama ini tak pernah Emira dapatkan, yakni sebuah kebahagiaan. Selepas itu, ia berpisah dengan Zelko yang telah banyak membantunya. Ia pun mengikuti jejak seorang anak kecil yang pernah ia temui dulu. Hingga langkah itu pun membawanya pada sebuah keramaian konser dalam rangka menyelamatkan kota Sarajevo. Don't dream dreams. Selama perang Bosnia, tercatat juga 175.000 orang terluka dan 275.000 orang yang tewas atau menghilang. Setelah kurang lebih 11 tahun dalam konflik sampai NATO turun tangan, di tahun 2001 peperangan berakhir hingga Yugoslavia dibubarkan. Dalam film ini, kita bisa belajar satu pesan moral, bahwa demi rasa kemanusiaan, Henderson rela melanggar aturan emas jurnalisme agar anak-anak mendapatkan masa depan yang aman. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.